Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Fidrianingsi dalam program E&E Learning, rahasia belajar efektif dan efisien. Sebelum kita eksekusi pembahasan E&E Learning hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Satu subscribe dari teman-teman sangat berharga untuk perkembangan channel ini ke depannya. Baiklah, ini dia pembahasan E&E Learning hari ini. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi jurnal hukum terbaik untuk skala nasional dan juga internasional. Tapi sebelum saya rekomendasikan kepada teman-teman apa saja daftar jurnal hukum terbaik untuk skala nasional dan internasional ini, beberapa hal yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu kriteria jurnal terbaik tersebut seperti apa. Kenapa? Karena yang namanya sebuah jurnal itu sifatnya sangat dinamis sekali. Beberapa jurnal terbaik hari ini mungkin beberapa tahun kemudian bukan lagi menjadi jurnal terbaik. Ini dipengaruhi oleh kriteria-kriteria yang akan saya sebutkan ini. Sebetulnya ada banyak sekali kriteria sebuah jurnal, namun di kesempatan kali ini saya hanya akan membahas salah satu ciri khas yang paling melekat pada sebuah jurnal. Jadi ciri khas ini akan lebih mudah dikenali bagi teman-teman yang sedang mencari jurnal terbaik dengan cara mengetahui indeks dari jurnal tersebut. Apa itu indeks jurnal? Indeksasi jurnal adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi, baik skala nasional maupun skala internasional. Jadi bagi jurnal-jurnal yang terindeks oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi ini, maka sudah dipastikan jurnal tersebut bisa dikategorikan sebagai jurnal terbaik atau kategori sedang. Apabila jurnal tersebut terindeks di banyak database, artinya semakin banyak lembaga yang mengindeks sebuah jurnal, maka akan semakin mudah disitasi secara global. Dengan demikian, reputasi jurnal akan otomatis meningkat. Berikut beberapa lembaga pengindeks jurnal yang paling umum dan juga paling terkenal ya. Saya sudah kategorikan untuk lembaga pengindeks jurnal, sudah saya kategorikan menjadi dua, yaitu untuk lembaga pengindeks bereputasi sedang dan juga bereputasi tinggi. Kita lihat dulu lembaga pengindeks jurnal untuk reputasi sedang ya. Di sini sudah saya klasifikasikan jadi dua, yaitu tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Untuk tingkat nasional, lembaga pengindeks jurnal itu biasanya adalah lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Garuda. Jadi Garuda ini produknya pemerintah di bawah Kemendikbud. Ada Garuda, ada Moraref, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang paling terkenal itu adalah Garuda. Ini untuk lembaga pengindeks bereputasi sedang. Sedangkan untuk skala internasional itu ada DOAJ, Direct Open Access Journal, sama Copernicus. Jadi kalau sebuah jurnal sudah diindeks oleh lembaga-lembaga yang ada di sini seperti Garuda, DOAJ, dan Copernicus, berarti jurnal tersebut kategorinya sudah masuk reputasi sedang. Sedangkan untuk jurnal bereputasi tinggi, itu juga saya kategorikan jadi dua, yaitu secara nasional dan juga internasional. Nah, masih sama untuk lembaga pengindeks jurnal tingkat nasional itu juga dimiliki oleh pemerintah ya, juga dikeluarkan oleh pemerintah melalui Sinta. Jadi Sinta ini adalah lembaga pengindeks jurnal di bawah Kemendikbud juga. Jadi Sinta ini termasuk jurnal bereputasi tinggi. Jadi kalau ada jurnal yang sudah terindeks oleh Sinta ini, artinya jurnal tersebut sudah sangat bagus ya. Sinta ini memiliki 6 kategori, ada Sinta 1, Sinta 2 hingga Sinta 6. Nah, ini sama seperti ranking. Jadi yang paling tertinggi itu namanya Sinta 1. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang masuk kategori indeks Sinta 1, berarti jurnalnya sudah sangat bagus untuk tingkat nasional. Sedangkan untuk tingkat internasional itu sama seperti Sinta, ada juga Scopus. Jadi kalau Scopus ini dia juga punya
ranking tersendiri. Dia namanya kuartil, ada kuartil 1 hingga kuartil 4 ya. Yang paling tertinggi itu adalah kuartil 1. Jadi kalau sebuah jurnal sudah masuk ranking Scopus Q1, artinya jurnal tersebut sudah sangat baik ya, karena Scopus adalah lembaga pengindeks jurnal terbaik di dunia. Kemudian ada satu lagi namanya Web of Science. Cuman mungkin ini nggak terlalu terkenal di Indonesia ya, karena kebanyakan di Indonesia itu lebih banyak taunya Scopus ya, termasuk di dunia. Oke, masih belum paham mungkin sampai di sini, nanti kita langsung lihat aja dari masing-masing jurnalnya gimana sih maksudnya kalau jurnal terindeks oleh Garuda, DOA, Sinta, dan Scopus ini. Yuk sekarang langsung saya kasih lihat daftar jurnal hukum terbaik. Menempati urutan yang pertama di sini ada jurnal Al-Ihkam, jurnal hukum dan pranata sosial. Ini adalah jurnal miliknya Indonesia tapi skalanya udah internasional. Karena di sini teman-teman bisa lihat sendiri dia sudah terindeks Sinta 1, kemudian Scopus juga dan juga Garuda ya. Untuk linknya sendiri teman-teman mungkin bisa langsung searching aja di Google dengan mengetikkan judul dari jurnal ini, jurnal hukum dan pranata sosial. Ini adalah jurnal terbitan jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura ya. Ini impactnya tinggi 8,50. Jadi daftar jurnal yang saya share ini saya kelompokkan dari impact yang paling tinggi dulu. Impact ini sumbernya dari mana? Dari banyaknya jumlah publikasi di dalam jurnal tersebut dan juga siapa yang berkontribusi di dalam jurnal tersebut. Apakah lebih banyak dari golongan mahasiswa umum atau mungkin dosen, itu juga masuk dalam penilaian impactnya ya. Atau teman-teman kalau misalnya ragu menemukan jurnal tersebut, teman-teman bisa langsung login menggunakan alamat yang saya share melalui halaman ini ya. Berikutnya yang kedua adalah Ijtihad, jurnal wacana hukum Islam dan kemanusiaan. Ini adalah terbitan Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Ini impactnya 3,09. Ini sudah terakreditasi Sinta 1, Scopus dan juga Garuda. Jadi ini udah jurnal miliknya Indonesia tapi sudah berskala internasional ya. Nah, ini alamatnya yang bisa teman-teman kunjungi. Next, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum atau Journal of Law. Ini terbitan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sama sudah terakreditasi Sinta 1, Scopus dan juga Garuda. Impactnya di sini 2,00 ya. Impact mungkin nggak terlalu berpengaruh kalau teman-teman pengen mencari daftar referensi dari jurnal-jurnal tersebut ya, karena kalau jurnalnya sudah berskala internasional itu sudah dipastikan isinya bagus-bagus untuk dijadikan referensi. Nah, ini alamat jurnalnya. Berikutnya jurnal Mazahib, jurnal pemikiran hukum Islam. Ini adalah jurnal terbitan Fakultas Syariah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Sudah terakreditasi Sinta 1, Scopus dan juga Garuda. Ini adalah jurnal Indonesia berskala internasional. Ini alamatnya. Selanjutnya ada Indonesian Journal of International Law, terbitan dari Center for International Law Studies. Kemudian di sini sudah terakreditasi Sinta 1 juga, Scopus dan juga Garuda. Oke, ini alamatnya yang bisa teman-teman kunjungi. Berikutnya Sriwijaya Law Review. Ini adalah jurnal miliknya Faculty of Law Sriwijaya University. Berikutnya ada Lentera Hukum terbitan Universitas Jember. Ini sudah terakreditasi Sinta 1 dan juga Garuda. Belum terindeks oleh Scopus. Ini alamatnya. Dan berikutnya ada Brawijaya Law Journal, Journal of Legal Studies. Ini terbitan Universitas Brawijaya. Baru terindeks Sinta 1 dan Garuda. Itu alamat yang bisa teman-teman kunjungi.
Oke, berikutnya 3 jurnal internasional terbaik. Ketiga jurnal hukum terbaik tingkat dunia ini dimiliki ketiganya oleh Elsevier yang merupakan pemilik dari lembaga indeks Scopus itu sendiri. Ini teman-teman bisa cari judul jurnalnya Government Information Quarterly, atau ini alamat jurnalnya. Berikut sudah saya share juga ini informasinya ya. Dan yang kedua masih karyanya, masih terbitannya Elsevier, yaitu Telematics and Informatics. Nah, ini alamatnya. Dan yang terakhir ada European Journal of Psychology Applied to Legal Context. Ini juga terbitan Elsevier. Oke, ini alamat yang bisa teman-teman kunjungi. Baiklah teman-teman, sekian rekomendasi jurnal hukum terbaik versi 2023 yang saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video ini. Silahkan tinggalkan komen untuk video ini dan share jika menurut teman-teman ada orang lain yang membutuhkan informasi ini. See you soon, Assalamualaikum.